Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan gambaran ya, analisa ataupun review dari pergerakan pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Seperti apa kondisi pergerakan XAU-USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Sebelum saya bahas untuk bagaimana pergerakan untuk kedepannya ya, saya akan mereview dulu dari posisi yang sudah kita tarik garis ini ya dari minggu kemarin yang sudah kita bahas dari pergerakan XAU USD, dan kita sudah bahas juga kecenderungannya masih kuat naik ya, naik dalam arti untuk koreksi ya, bullish untuk koreksi. Nah saat ini kalau kita lihat dari garis trendline yang atas ini, perhatikan ya, saat ini sudah mendekati area yang sudah kita gambar jauh-jauh hari ya. Ini dimana membentuk lower low, lower high, lower low, dan lower high ya. Anda bisa perhatikan. Dan di sini adalah kalau impulsif yang ini, koreksi impulsif ini ya, ini masuk kepada wave keempat ya, yang panjang ini ya. Panjang ini adalah wave keempat, setelah itu wave kelima besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Tapi yang pasti bertahap ya, itu saya berbicara untuk jangka panjangnya ya. Kalau kita lihat posisinya, kita perbesar dari yang ini ya, area 4 jam ini, perhatikan. Bentar ini ya. Nah ini sudah kita bahas juga dalam satu minggu ini, sering saya sampaikan juga ke teman-teman, di mana dari pembentukan impulsif untuk sifatnya koreksi ya, jadi bullish untuk koreksi, dimana kalau kita hitung wave terakhir yang saat ini ya, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 terakhir kemarin ya, ini penurunannya ini sesuai dengan ukuran dari wave kedua ya di sini. Cuman jangka waktunya aja yang lebih cepat ya, jangka waktunya lebih cepat, dan terjadi kenaikan berlanjut ya menuju higher high berikutnya, yang dimana higher high-nya ini sudah melebihi dari high ini, makanya kita sebutnya ini adalah higher high. Dan posisi wave kelima besar kemungkinan ya, ini masih kita coba lihat ya. Ini yang pasti saat ini ya, sesi Eropa terjadi penolakan dari 1794 ya, poin 96. Ada pembentukan candlestick pattern ya, ada 3 inside down ya, ini ada 3 inside down. Anda bisa lihat di time frame 4 jam, ini saya perbesar ya, ini ada 3 inside down ya, dimana candle hijau, terus kemudian muncul candle merah setengah dari candle hijau, dan dimakan habis oleh candle impulsif ini ya. Ini menandakan akan ada terjadi penurunan ya. Kalau kita gambarkan tadi pagi ya, dengan posisi wave keempat, ini wave kelima ya, ini jalan wave kelima, ini wave kelima. Apakah ini sudah berakhir titik higher high dari wave kelima? Bisa saja terjadi. Jadi ini sudah muncul informasi ya, 3 inside down ya, Anda bisa lihat. Dan kalau Anda ambil posisi sell di sini, oke, stop lossnya adalah di atas sini, yaitu kisaran 1796 atau 97 area sini. Di atasnya dari high yang saat ini 1794. Ini yang Anda bisa gunakan untuk target sell Anda. Dan kita gambarkan minimal dia akan penurunannya minimal area 50%, yaitu 1774. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, apakah bisa turun sampai dengan area 1754? Sekarang kita ukur aja dengan garis ukur seperti ini. Ini dari tingkat tertingginya hari ini ya. Sementara kalau kita ukur sampai area 1774, area 50%-nya itu sudah mencapai range $20 ya, sudah mencapai range $20. Dan kalau dia menutup range 30 ya, kurang lebih di area sini ya, di kisaran 1766 ya, 1766 sampai dengan 1774 itu target penurunannya. Tapi hati-hati ya, meskipun di sini sementara ini ya, ini 4 jam di saya sih memang belum habis ya, ini kurang setengah jam lagi. Tapi informasi yang kita dapat kalau ini nanti tidak menjadi
tree inside down ya, posisinya ternyata dia balik lagi kepada area 1788 ya. Ini bisa terjadi yang namanya hanya koreksi sementara saja. Bisa juga area ini akan terjadi pembalikan trend naik. Nah, itu. Tetap harus hati-hati ya, karena saat ini juga sangat rawan ya, banyak informasi atau berita yang beredar yang saat ini memang kondisi ekonomi di dunia apalagi dibalut oleh beberapa ketegangan ya di beberapa negara, khususnya untuk saat ini kan Cina, Amerika, Taiwan ini lagi rame juga gitu loh ya. Jadi beresiko juga SAUUSD bisa terjadi terbang ya, karena dia bisa dijadikan safe haven ya, pembelian besar-besaran jika terjadi yang namanya perang. Nah, ini yang wajib diwaspadai. Makanya saya tadi bilang posisi saat ini memang bukan serba salah ya. Kalau kita mengukur dari tingkat kenaikan saat ini ya, kenaikan ini sudah masuk dalam area sell area ya kalau saya bilang, karena sudah masuk 50% 1780 sampai 1803. Itu area 61,8%. Sudah berada di area sini. Makanya saya bilang ini adalah sell area. Makanya kalau ini ternyata memang betul-betul valid, minimal dia akan koreksi dulu di kisaran 1774 ya. Setelah itu gimana? Yang pasti dia akan naik lagi. Cuman kan naiknya ini nanti kita bisa ukur apakah dia akan kembali lagi ke area sini ya. Ini saya ada target sini, nanti saya tunjukkan kenapa saya ada target di sini. Bisa jadi ke sini baru dia turun lagi ya. Nah, ini kita coba turunkan dulu di time frame 1 jamnya ya. Nih. Oke, kita coba lihat. Nah, di time frame 1 jam pergerakan dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini itu dia bergerak terbatas ya, membentuk area base ya. Tapi kecenderungannya adalah turun. Anda bisa lihat candle terakhir di 1 jam ini merah kecil. Sekali dia langsung turun adalah impulsif bearish yang dimana berhasil breakout 1788. Ini breakout sementara ya. Ini adalah breakout sementara. Artinya kita masih membutuhkan waktu 1 jam ini ya, setengah jam lagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15:38. Berarti kurang lebih 20 menitan lah ya. Kita lihat posisinya ini akan breakout dan close di bawah 1788 atau dia akan kembali lagi. Tapi kalau ini ternyata breakout dan berhenti di 1788 ya, di bawah ini, artinya akan ada dorongan kuat ya. Seller akan menekan minimal ke area 1774, bisa ke area sini ya, dengan syarat dia harus breakout area ini. Ini kan ada area support juga nih 1780, yaitu ini bertepatan di area 50% Fibonacci retracement ya. Make sense ya. Jadi ini kalau di breakout dia akan menuju ke wilayah ini, menutup range harian $20. Ternyata kalau memang hari ini seller kuat, dia bisa menguji level 1767 yang menjadi weekly support yang awalnya adalah weekly resistance. Nah, di sini ya, ini kondisinya ya. Kenapa saya bahas turun? Karena informasi di time frame H4 sementara ini ya menunjukkan pembentukan pattern yaitu tree inside down. Oke. Kita langsung aja skenarionya seperti apa. Tapi sebelum saya bahas skenario, minimal saya akan tunjukkan dulu berita yang nanti yang akan rilis ya. Ini saya lihatkan, di mana nanti tanggal 5 Agustus ya pukul 19.30 ada non-farm payroll ya, non-farm payroll ya. Previously adalah 372, forecastnya 250. Jika nanti actualnya ini ya sesuai dengan forecast ya. Jika nanti actualnya ini sesuai dengan forecast, maka yang terjadi adalah XAUUSD akan naik, indeks dolar akan turun karena nilainya sesuai dengan forecast ya. Saat ini kan previousnya lebih tinggi daripada forecastnya. Jadi indeks dolar melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Nah, untuk 6 lemon rate sendiri previously 3,6%, forecastnya 3,6%, netral ya. Ini terus untuk average hourly earningnya juga posisinya ada penurunan 4,9% ya. Jadi kalau nantinya posisinya ini sih 1:1 ya, average hourly-nya positif untuk SAUUSD ya. Kalau kita lihat
karena ada angka penurunan 4,9 dari average early endingnya. Nah di sini ini nanti kita lihat aja ya pukul 19.30 pengaruhnya seperti apa, apakah lebih berpengaruh kepada geopolitik saat ini atau data dari Amerika ini mempengaruhi juga cukup signifikan atau tidaknya, nanti kita lihat ya, karena berita tidak bisa diprediksi secara tepat karena bukan seperti matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Banyak faktor, apalagi tradingnya di XAUUSD, pengaruhnya besar. Oke, kita akan berlanjut ya, skenario yang saya gambarkan. Yang pertama adalah ini ya, yang pertama untuk dia menguji level 1785 ini saya dapatkan dari ini. Ini kalau kita lihat di time frame kecil ya, di time frame kecil ini ada pembentukan double top ya, ini ada double top nih ya. Saya turunkan aja biar enak. Nah, nih. Nah, tuh. Jadi ini ada double top. Perhatikan, ini ada double top ya. Nih. Top pertama, nih top kedua ada double top dan saya copy ukuran dari double top ini sampai neckline. Ini ada neckline ya, ini ada neckline dan terjadi breakout ya, dan saya copy dari posisi terakhirnya ya, itu berada di area, sebentar ini mungkin agak turun ya karena tadi saya ngukurnya neckline yang ini ya, ini pasti di sini ya kurang lebih sampai 1785. Nah ini sentuh ke sini. Jadi kalau kita lihat dari skenario yang bisa kita buat adalah seperti ini. Ini kan sudah berganti candle nih di time frame 30 menit ya. Kita lihat kalau dia ke sini berarti dia retest ya, baru dia breakout 1785 menuju ke area 50% ya, 1780. Di sini bisa terjadi seperti ini dan turun sampai dengan area sini. Target saya minimal area 50% dulu ya. Area situ. Karena nanti ada berita yang cukup signifikan ya, nanti kita lihat seperti apa kondisinya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, posisinya adalah seperti ini. Kalau memang ini nanti ada geopolitik atau Amerika sama Cina memanas lagi ya, ini dia bisa masuk ke area sini lagi dan akan menguji 1794. Kalau sampai 1794 ini terjadi breakout dan ini juga di breakout, nah apa namanya trendline ini ya, dia akan menuju ke area 61,8% yaitu di 1803, retest baru ke sini. Nah, kurang lebih di sinilah monthly open lah ya, di sini. Kalau kita ukur dengan posisi saat ini ya. Sebentar. Kalau kita ukur seperti ini dari titik ini ya, ini menjadi titik low-nya, kurang lebih sudah mencapai area monthly open ya, 1807.00. Itu target tertingginya ya dengan posisi saat ini. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk saat ini. Apakah nanti ketika sudah menyentuh area 50% Fibonacci retracement 1774, jika nanti beritanya telah keluar dan mendukung XAUUSD untuk naik ya dari area sini ataupun area sini, ini bisa terjadi kenaikan berlanjut. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi untuk area pantau ya, ini sudah terjadi area pantau, ini area pantau ya. Area pantau berikutnya ya di area 1774, itu yang menjadi area pantau teman-teman semua ya. Apa perlu saya ini? Oke, saya masukkan aja ya supaya nanti teman-teman nggak bingung. Ini area pantaunya. Pantau area ini, wilayah ini ya, terakhir nih sama 1780 lah, di area situ bisa dipantau ya, apakah nanti ada pembalikan atau tidaknya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman support channel ini ya, dengan cara bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan selamat datang buat subscriber baru yang baru menemukan channel Zona Forex. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan semoga video dan channel ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.